balik lagi sama Haru. Hari ini aku mau bikin konten mengenai pick a card pakai kartu tarot ya. Jadi akhirnya aku bisa bikin konten yang sesuai sama nama channel aku, Tarot by Haru. Yeay! Jadi aku udah dapet perlengkapan dan lokasi yang enak untuk syuting mengenai pick a card ini. Di temanya kali ini aku mau bikin mengenai sebenarnya kita tuh secara nggak sadar masih punya trauma apa sih yang menghambat jalannya atau motivasi kita tuh terhambat tuh karena trauma yang kayak gimana sih. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, so di depan aku ini udah ada 3 buah kartu. Aku mau ngejelasin sedikit mengenai deck apa yang aku pakai untuk tebaran ini dan gimana caranya kalian pick a card. Jadi yang pertama aku udah pakai deck yang khusus ya, yang lumayan khusus. Jadi di sini aku pakai decknya Marigold Tarot by Amrit Brar. Ini menurut aku decknya cukup pantas untuk ngelihat hal-hal seperti masa lalu atau enggak hal-hal yang memang dilapisin sama alam bawah sadar kita yang kita tuh nggak ngeh. Jadi behind the veil banget ya Amrit Brar ini. So pick a card kali ini karena kita temanya masa lalu atau trauma ya, trauma yang menyebabkan kita untuk terhambat perkembangannya. Jadi di sini udah ada 3 kartu kalau kalian lihat. Aku mau kalian pilih satu dari 3 buah tumpukan kartu ini yang tanda kutip memanggil kalian ya. Jadi yang resonate sama kalian. Kalau memang ternyata resonate-nya lebih dari 1 kartu, misalnya 2 kartu gitu ya, nggak apa-apa, dengerin aja mengenai message-message atau pesan-pesan yang terkandung dalam kartu-kartu tersebut gitu. So, aku mau kalian tenang dulu sekarang, terus pilih kartu dari 1, 2, 3 kartu yang ada di depan aku ini. Go! Oke, jadi untuk kalian yang pilih kartu paling kiri tadi, ini adalah kartunya ya. Jadi kita akan buka satu-satu. Oke, untuk yang pertama ini ya, ini kan kita mau liatin situasinya dulu nih, penyebab trauma apa yang terjadi. Sebenarnya tuh penyebabnya tuh apa? Di sini ada King of Cups. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat King of Cups ini, King of Cups berarti kamu memiliki hati yang sangat-sangat suportif. Kamu memang figur yang cukup maskulin, tapi hatinya tuh sensitif. Kamu terlihat kasar, tapi sebenarnya kamu tuh halus orangnya, gitu. Jadi King of Cups di sini mengartikan sebenarnya kamu itu terlalu mempercayai orang 100%. Kamu memberikan segalanya untuk orang lain secara 100%. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu sih sebenarnya kalau misalkan itu untuk ego kamu sendiri juga. Jadi ada permainan ego di sini. Tapi itu yang menyebabkan trauma kamu loh. Jadi agak-agak it's a little bit kinda stupid kalau misalkan kalian memang cinta sama orang, tapi kalian tuh harus bisa bedain itu tuh obsesi atau cinta beneran. Karena cinta beneran itu nggak mengejar gitu, nggak mengekang. That's it. Terus yang kedua, kita akan lihat dari tindakan ya. Tindakan apa yang harus kalian ambil mengenai trauma ini. Di sini ada Ace of Swords yang artinya aku harap kalian bisa sedikit lebih egois, meskipun konotasinya agak negatif ya guys. Tapi kalian diminta untuk sedikit lebih egois. Kalian harus bisa memecahkan apapun yang meskipun terlihat indah, terlihat cantik, tapi kalian harus bisa pecahin ilusi itu. Karena apapun itu nggak ada yang benar-benar sempurna. Yang benar-benar sempurna itu biasanya cuma ada di kepala kalian gitu. Jadi di sini kita diminta untuk lebih
memakai logika, lebih memakai apapun yang seharusnya rasional ya. Jangan ngikutin emosi mulu, karena cups di sini ini emosi gitu. Sedangkan kita untuk memecahkan masalah ini, penyebab ini, kita harus lebih memakai logika gitu. Terus yang ketiga, kita akan melihat hasil dari trauma tersebut. Jadi di sini ada kartu Empress ya guys. Jadi kartu Empress di sini itu lebih berarti hasilnya itu trauma ini nggak sepenuhnya negatif. Buat kalian yang pilih kartu di sebelah kiri ini, ternyata trauma kalian itu membuahkan hasil yang tidak sepenuhnya negatif. Kalian nggak stuck gitu loh sama trauma ini. Jadi Empress di sini kita ngomongin memang kalau kalian lihat di kartu ini Empressnya agak beda dari Empress yang lain ya. Kalau di sini Empressnya meskipun dia sudah di alam baka, di alam yang sebelahnya nih filosofinya ya, tapi dia masih pakai banyak banget hal-hal yang bersifat duniawi gitu loh. Di sini simbol ini mengartikan kita harus hasil dari trauma ini kita tuh jadi lebih jadi lebih dewasa, meskipun trauma tersebut akan terus teringat, tersisa dan terasa di hidup kita, seperti kita memakai baju, seperti kita memakai perhiasan misalnya atau apapun itu. Jadi hasilnya ini menjadi suatu motivasi untuk berkembang gitu loh. Jadi dibilang stuck atau enggak, yes you are stuck. Tapi stucknya berarti di sini cuma ada di pikiran kalian doang, di otak kalian doang. Tapi itu tidak menghambat jalan kalian sepenuhnya, gitu. Terus kita mau lihat kartu keempat di sini. Kartu keempat itu untuk keadaan sekarang ya. Jadi bagaimana trauma ini mempengaruhi hidup kalian gitu. Di sini ada Knight of Rings ya, beda dari kartu-kartu lainnya. Biasanya Knight of Pentacles, tapi di sini Rings ya. Kalau kita lihat di sini keadaan sekarang ini dari trauma yang ada, kalian you are a fighter now. Kalian jauh lebih dewasa, pertumbuhan kalian jauh lebih baik lagi setelah kalian mengalami trauma itu. Meskipun kadang-kadang ada waktunya kalau kalian tuh bisa down banget, kalian bisa benar-benar non-functional gitu loh di kehidupan sehari-hari kalian. But baiknya itu menjadi cuma kayak pemicu doang sih, cuma kayak gimana ya, kayak kalian tuh cuma ini lagi hari down kalian. Knight of Rings di sini trauma tersebut kamu jadikan acuan, kamu jadikan bahan tempat kamu berpijak sekarang gitu. Jadi sekarang keadaan kalian tuh udah jauh lebih baik daripada orang-orang yang masih stuck sama trauma ini gitu. Tapi bagaimanapun juga tetap ada sisi buruknya, yaitu ya yang rebounds tadi yang aku bilang, rebounds. So keadaan sekarang kalian is much better now, udah jauh lebih bagus lagi. Dan karena di sini Knight of Rings ya, mungkin kalian sudah lebih berkecukupan dan berkelimpahan secara materi, baik itu materi di mental kalian lebih logis gitu, atau ya secara uang gitu loh. Terus kita melihat dari shadow cardnya ya. Di sini ada kartu Hierophant. Jadi shadow card bagaimana perasaanmu secara keseluruhan mengenai trauma ini. Percaya atau nggak percaya, kalian masih jauh lebih dewasa dari orang-orang yang kalau misalkan ada trauma tuh jadi manut gitu, jadi takut. Kalian tuh hebat banget ya. Kalau aku lihat di sini Hierophant di sini perasaan kalian mengenai trauma adalah kalian melawan rasa takut kalian sendiri, kalian melawan diri kalian sendiri, kalian juga memicu atau memacu diri kalian untuk jauh lebih, pokoknya aku harus bisa, pokoknya aku harus semangat gitu. Jadikan trauma ini menjadi suatu pelajaran dan
jadikan itu salah satu pembentukan prinsip kalian ya guys, gitu. So, Hierophant di sini artinya adalah orang-orang yang jauh lebih bijak, lebih mengutamakan bagaimana ya caranya kalian bisa membuat suatu momen, suatu kejadian menjadi materi atau bahan yang bisa meningkatkan atau mengupgrade diri kalian sendiri gitu. Dan trauma ini jugalah yang sebenarnya ya mengingatkan kalian dengan peraturan atau prinsip atau ajaran-ajaran, mungkin ajaran agama atau ajaran orang tua, sehingga trauma ini menjadi ya cuma bahan lelucon dan bahan pengingat aja kalau kalian tuh pernah gagal. Oke, gue pernah gagal, that's all gitu. Hierophant di sini adalah sosok yang jauh lebih dewasa dan belajar banget dari pengalaman ya gitu. So overall ini bagus banget ketebarannya. Oke, jadi itu mengenai tebaran yang sebelah kiri ya, yang nomor 1 nih, kartu nomor 1. Oke, so that's it about tebaran yang sebelah kiri, yang paling kiri, nomor 1 ini. Sekarang kita akan loncat ke kartu yang kedua, artinya tuh apa? Buat kalian yang ngambil kartu kedua atau di tengah ini, berikut ini adalah hasil bacaannya, oke? Oke, buat kalian yang tadi pilih kartu di tengah atau kartu kedua, berikut hasil bacaannya. Kita mulai dari yang pertama, situasinya ya. Di sini ada Knight of Cups. Penyebab trauma apa yang terjadi ke kalian adalah bagaimana orang-orang yang kalian sayangi, kalian pedulikan, kalian anggap mereka salah satu orang yang dekat sama kalian, nggak bisa mengerti apa yang ada, apa yang terjadi sama kalian. Karena Knight of Cups di sini adalah bagaimana caranya kalian bisa mencari atau mengejar suatu perhatian, attention, atau warning mengenai keadaan kalian yang sedang tidak stabil ke orang-orang yang kalian sayang. Tapi sayangnya mereka nggak ngeh kalau misalkan kalian tuh memang benar-benar butuh bantuan, bukan lagi bercanda gitu. So, Knight of Cups di sini tetap ada hubungannya dengan perasaan ya. Jadi memang mungkin ini merupakan salah satu trauma yang paling common, tapi juga paling berbahaya karena biasanya yang kena ini adalah orang-orang yang humoris, yang nggak biasanya tuh mereka kena masalah gitu. So, bahan bercanda itu boleh, tapi nggak boleh terlalu serius ya. Maksudnya dalam artian bercandanya ya ada kalanya orang tuh bisa serius juga. So, itu penyebab traumanya. Terus kita akan lihat yang kedua, tindakan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan mengenai trauma ini? Di sini ada Nine of Rings. Nine of Rings berarti kalau misalkan kalian memang udah biasa mandiri, ingatkan diri kalian sendiri lagi kalau kalian tuh benar-benar mandiri. Kalian nggak perlu bergantung sama orang lain. Jadi mungkin kalian di sini udah punya zona nyaman kalian sendiri. Makanya kalian jadi sering ketergantungan sama orang-orang yang bikin kalian tuh nyaman. So Nine of Rings di sini adalah bagaimana caranya kalian bisa mengingatkan kembali kalau misalkan kalian ini dulunya sempat sendiri loh, sempat mandiri loh gitu. Ambil atau pakai resources yang kalian punya, materi atau enggak mungkin kalian bisa balik ke zona nyaman kalian yang dulu ketika kalian masih sendiri ini gitu. Mulai perhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang bisa menolong diri kamu untuk ya membiasakan diri untuk menjadi sendiri lagi gitu loh. Kalau meyakinkan diri kalian kalau sendiri itu nggak masalah sebenarnya, kalian nggak harus bergantung sama orang-orang ini gitu. Terus kita akan
cari yang hasil ketiga. Ketiga ini ada hasil, kartu hasil. Jadi hasil dari trauma apa yang terjadi beberapa waktu setelah trauma ini terjadi. Jadi kalau aku lihat di sini, Three of Rings adalah kamu mungkin dikucilkan atau mungkin nggak ditemenin lagi sama teman-teman kamu yang udah biasa ngirimin toxic ke dalam pikiran kamu gitu. So Three of Rings di sini ini kan kartu mengenai kerjasama juga ya, kerjasama secara materi juga. So hasilnya adalah kalian jadi dikucilkan, terus kalian juga jadi ketergantungan, terus juga kalian jadi suka keinget-inget. Kalau malam mungkin kalian sering nangis or whatever. Three of Rings ya intinya nggak bagus lah gitu, hasilnya kalian jadi sangat-sangat ketergantungan. So it's kinda like you lose yourself dalam proses kalian melepas trauma, penyebab trauma ini. It's like giving away a piece of yourself to someone gitu loh, secara cuma-cuma, meskipun padahal kan ada harusnya ada timbal baliknya, but it's okay, it's a process gitu kan. Sekarang kita akan lihat keadaan kalian sekarang setelah kejadian tersebut. Jadi di sini ada Three of Wands, bagaimana trauma ini mempengaruhi hidup kamu. Pada dasarnya kalian, kalau aku lihat dari kartunya, nggak bisa sepenuhnya sembuh dari trauma ini ya guys. Jadi memang banyak banget hal-hal yang bikin kalian jadi bergantung, baik itu bergantung sama barang, sama orang, atau sama situasi. Sama situasi itu misalnya kalian jadi jauh lebih sering nongkrong, terus kalian suka cari suasana tuh yang rame misalnya, atau enggak kalian jadi lebih suka menyendiri, which is itu juga suatu suasana ya. Kalian jadi nggak bisa lepas dari gadget kalian jadi nggak bisa lepas dari musik, dari apa, whatever it is yang bisa bikin kalian tuh ngerasa punya tempat untuk pulang, tanda kutip di sini ya, ada tempat untuk pulang gitu loh. Sama seperti ini, karena kalian sudah terbiasa sama orang-orang yang suka nemenin kalian atau keadaan yang suka nemenin kalian ini gitu. Terus kita mau lihat shadow card-nya. Ada Five of Wands di sini. Shadow card kan kita ngomongin soal perasaan kalian secara keseluruhan mengenai trauma ini. Kalian tuh jadi lebih gampang ribut sama diri kalian sendiri. It's like losing a piece of yourself, kayak yang tadi aku bilang ya. Kehilangan sebagian kecil dari diri kalian sendiri. Jadi ya kalian tuh jadi gampang marah, jadi gampang ngajak berantem sama orang, terus juga jadi ngerasa kalian tuh nggak berharga di mata orang lain, terus juga kalian jadi stuck. Misalnya kalian disuruh cari ide atau cari brainstorming gitu-gitu, ya otak kalian blank jadinya gitu. So perasaan kalian sangat-sangat acak-acakan banget. So dibanding kartu yang sebelumnya, ini jauh lebih destruktif. Dan sebenarnya destruktifnya tuh nyata, kalian tahu kalau kalian tuh lagi tanda kutip rusak. Nah sekarang bagaimana caranya kalian bisa ngikutin di kartu kedua ini yang ada Nine of Rings ini gitu. Jadi enaknya gimana biar kalian tuh bisa keinget kembali sama diri kalian sendiri, sama kenyamanan kalian sendiri. So make a good habit of yourself, your new routine gitu-gitu, rutinitas baru kalian itu harus dibentuk ulang lagi. So that's it about the second card, pilihan kedua. Sekarang kita akan bahas kartu ketiga ya guys. Oke, so kita udah sampai ke kartu ketiga atau kartu yang paling kanan ya, sebelah sini. Berikut hasil bacaan dari kartu ketiga.
3. Kalau kalian pilih nomor 3, berikut hasilnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Sebenarnya situasi apa yang menyebabkan trauma untuk kalian? Kalau kita lihat di sini kartunya The Moon. The Moon di sini kalau di kartu yang aku pakai, deck yang aku pakai ini tuh menggambarkan soal flying fox ya, atau jenis kelelawar yang ada di India gitu. Jadi intinya di sini kalau boleh ditafsirkan artinya, The Moon berarti ilusi. Selama ini kamu itu sebenarnya nggak sadar mengenai hal-hal yang kamu lakukan. Jadi adanya ilusi di sini, penyebab trauma kamu adalah bagaimana kamu sadar kalau kamu tuh berbuat hal-hal yang salah. Jadi selama ini kamu ada di dalam ilusi. Kalau perbuatan-perbuatan kamu tuh yang kamu pikir benar ternyata tuh salah gitu. Jadi ini menjadi suatu pukulan besar untuk kalian dan itu sangat-sangat life changing. Jadi ada campuran rasa malu di sini yang menuntun kalian ke ke perasaan yang sangat-sangat mengganggu ya. Jadi trauma ini gitu. Kalau misalkan ditelusurin lebih jauh lagi, The Moon di sini berarti juga kamu takut dengan diri kamu sendiri, takut dengan lingkungan sosial yang tidak bisa menerima diri kamu sepenuhnya setelah kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan salah gitu. Itu The Moon di sini. Terus kita akan melihat kartu kedua, tindakan apa yang harus kamu lakukan mengenai trauma ini. Kalau kita lihat di sini kartu kedua ada Knight of Wands. Ada sosok orang yang jadi di kartu kedua, tadi ada gangguan sedikit. Kartu kedua di sini ada Knight of Wands ya. Berarti tindakan yang harus kamu lakukan mengenai trauma ini adalah bagaimana caranya kamu bisa memaafkan diri sendiri dan kamu juga harus bisa berdamai sama diri sendiri serta lingkungan kalian juga. Jadi mungkin adanya rasa berani kalian untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kalian yang sudah bikin kalian bikin salah paham. Itu juga menjadi salah satu langkah atau baby step yang bisa kalian lakukan untuk menanggulangi trauma yang ada dalam diri kalian. So, Knight of Wands juga bisa berarti bagaimana caranya kalian harus sedikit demi sedikit memaafkan dan berkaca ya. Kalau misalkan kita omongin ngaca di sini artinya ya gimana ya, selama ini tuh kalau aku begini atau begitu sebenarnya salah nggak sih, adil nggak sih buat orang. Nah itu juga merupakan baby step untuk mengenal diri kalian sendiri lebih dalam lagi dan untuk menanggulangi trauma ini juga. Jadi it's more like acceptance terhadap diri kalian dan lingkungan yang kalian tinggalin, yang sekarang kalian tinggalin gitu. Terus hasil dari trauma, apa yang terjadi beberapa waktu setelah kalian ngeh kalau kalian itu tuh salah, karena di sini temanya mengenai ilusi ya. So di sini King of Swords. Hasilnya adalah kalian menjadi lebih sharp, kalian menjadi lebih dewasa atau tanda kutip dipaksa dewasa dan itu menjadi dua mata pedang gitu loh. Jadi kalian kena, lingkungan kalian juga kena. Hasilnya ya kalian dituntut untuk jauh lebih bijak dan lingkungan kalian juga belajar kalau misalkan kasus kalian itu menjadi pembelajaran untuk mereka semua gitu loh. Hasilnya kalian dituntut untuk menjadi lebih logis dan lebih bijak ya di sini. Terus bisa juga kalian menanggulangi rasa malu kalian dengan pembuktian gitu loh. Karena King of Swords yang namanya raja itu
pernah salah, pernah jatuh juga. Makanya raja yang bijak adalah raja yang mengakui kalau misalkan mereka juga salah. Jadi hasil dari trauma ini adalah knowledge atau pengetahuan mengenai mana yang benar dan mana yang salah gitu. So, sekarang kita harus sampai ke kartu keempat. Di sini mengenai keadaan kalian sekarang, bagaimana trauma ini mempengaruhi hidup kalian. Kalau kita lihat Four of Ring di sini, ini lebih mengarah ke arah bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Berarti ini lebih ke arah toleransi ya guys. Jadi keadaan dengan mood kalian atau perasaan kalian atau keadaan kalian pada saat itu, gimana caranya kalian bisa berkompromi aja sih sama diri kalian sendiri, which is kalian sudah, berarti kalau misalkan kalian udah sampai di tahap sekarang nih, kehidupan kalian yang sekarang, bukan yang zaman dulu yang pas kalian kena trauma, itu berarti sudah jauh lebih dewasa dan jauh lebih bisa mengontrol hal-hal yang ada atau aksi-aksi yang kalian lakukan. Tapi meskipun begitu, balik lagi yang namanya ilusi di sini, kalian tetap nggak bisa berhenti menangis gitu loh dalam diri kalian sendiri. Kalian kayak terlihatnya oke-oke aja, tapi mendadak di dalam tuh sebenarnya kalian tuh stres banget, kalian tuh depresi banget gitu. Jadi sangat-sangat mengontrol apa yang kalian lakukan, apa yang ingin kalian bicarakan gitu. Terus kita melihat shadow card-nya. Di sini ada The Hermit. Shadow card kita ngomongin soal perasaan kalian secara keseluruhan mengenai trauma ini. Oke, The Hermit di sini adalah sosok yang sangat-sangat bijaksana. Kalian merasa kalian sudah menjadi lebih dewasa, tapi bayarannya adalah rasa hangat yang kalian rasakan ketika kalian tuh lagi ngumpul-ngumpul sama teman kalian. Itu menjadi bayaran yang sangat-sangat besar ya guys, karena The Hermit di sini adalah orang yang berani mendobrak suatu stigma atau suatu keadaan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan meskipun mengorbankan diri sendiri, tapi Hermit juga bisa menolong orang lain. Jadi perasaan kamu antara lega tapi juga menyesal gitu loh, karena memang yang namanya hal-hal yang asik itu siapa sih yang mau ngelepas gitu kan. Tapi it's in the past, itu sudah masa lalu dan kalian sudah bayar harganya gitu loh untuk mencapai kebijaksanaan yang sekarang kalian dapat gitu. Jadi meskipun kalian rasanya kesepian, tapi ketika ada orang yang datang ke kalian untuk belajar, kalian bisa menjawab apapun itu yang menjadi masalah si orang tersebut. So it's not entirely a bad thing. Ini bukan hal yang sepenuhnya buruk ya gitu. Oke guys, jadi sekian mengenai tema pick a card kali ini. Kalau misalkan kalian ada masukan atau kalian mau request, kalian mau lihat video apa di channel aku, kalian boleh komen di bawah, atau nggak kalian boleh DM aku di Instagram @tarotbyharu, gampang banget. Kalian boleh DM di aku, terus nanti aku mungkin akan bikin videonya. So, meskipun ini agak sedikit berantakan, jadi aku minta maaf kalau misalkan ada yang salah ngomongnya atau terlalu terbata-bata. Ya, I'm very sorry. But aku harap kalian suka videonya, aku harap kalian enjoy untuk nonton video kali ini. So, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan follow Instagram aku. Bye-bye!